Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Andalusia, dari Malaysia hingga Andalusia. Bersama saya lagi bagaimana ngaji ya tentang jalan surga bagi orang miskin. Alhamdulillah semoga teman-teman sehat-sehat semua. Bagaimana orang miskin bisa masuk surga ya yang memang luar biasa. Ada hadis daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Yadkhul fuqara'ul mu'minina jannah. Orang beriman yang miskin akan masuk surga. Qoblal agniya binisfi yaumin khamsimi'ati amin. Orang beriman yang miskin akan masuk surga lebih dulu daripada orang kaya setengah hari yang sepadan dengan 500 tahun. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Masya Allah. Pertanyaannya orang miskin yang mana? Orang miskin yang seperti apa? Yang bisa masuk surga lebih awal daripada orang kaya, ya. Bandingkan dengan miskin yang takwa dengan kaya yang takwa. Nah, bukan miskin yang maksiat. Tetap orang miskin berbuat maksiat. Orang miskin tidak sholat, tidak taat. Macam mana bisa masuk surga? Nah, maka ada penjelasan berikutnya. Disebutkan dalam penjelasan Imam Nawawi perihal kriteria orang miskin yang masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Ya kan? Siapa dia? Mereka yang berhajat pada sesuatu namun tidak dapat memenuhi keperluannya. Dia ada hajat, ada keperluan, tapi tak bisa. Karena kemiskinannya dia tak dapat, ya kan? Tapi walaupun dia tidak dapat, dia tetap qanaah, tetap sabar, sehingga dengan kekurangannya, dengan kefakirannya, dengan kemiskinannya, dia tidak bermaksiat kepada Allah. Dia tidak mengerjakan salah satu dosa besar. Inilah sifat orang miskin yang dimaksud sebagaimana dari perkataan Imam An-Nawawi, Fatwa Imam An-Nawawi, Darul Kutub Al-Ilmiyah 2018 halaman 63. Jadi teman-teman semua, ya, tidak semua orang miskin yang bisa masuk surga lebih awal daripada orang kaya, tetapi miskin yang dia dengan kemiskinannya tidak menghantarkannya kepada perilaku maksiat. Ini penting di garis bawahi. Bahwasanya dia miskin, dia ada hajat, dia kekurangan. Tapi dengan kekurangannya tadi dia bersabar kepada Allah. Bersabar dalam ketaatan, ya. Kalau dia tidak sabar, pasti akan maksiat kepada Allah. Miskin kemudian dia mencuri, kemudian dia tinggalkan sholat, mohon maaf dia bahkan berbuat maksiat, berbuat begal, rampok. Nah ini macam mana dia akan masuk surga? Jadi orang miskin yang dia punya hajat, tetapi tidak mengerjakan salah satu dosa besar. Miskin yang tidak kena riba, macam itu, ya. Karena jauhilah 7 dosa besar, salah satunya adalah yang memakan riba. Kalau miskin tapi dia memakan riba, macam mana dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Kesimpulannya adalah nah, ya, miskin yang bersabar dan tidak melakukan dosa besar. Oke, ya. Ini kriteria orang miskin yang bisa masuk surga 500 tahun lebih awal daripada orang yang kaya. Yang pertama, miskin yang bersabar, bersabar pun dalam ketaatan, bukan bersabar dalam kemaksiatan. Ya, dia sabar-sabar, tapi tidak bermaksiat, tidak merampok, tidak berzina, tidak korupsi, tidak suap, tidak riba, ya, dan tidak melakukan dosa besar. Kemudian maksiat berat yang lainnya, baik lahir maupun batin. Masya Allah. Oke teman-teman semua, bersabarlah kita kepada Allah dari berbagai macam kekurangan. Mintanya hanya kepada Allah.
berharap hanya kepada Allah, insya Allah dengan kesabaran yang dimiliki, tetap dalam ketaatan, istiqomah dalam ketaatan, dan tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, miskin yang seperti itulah yang bisa masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang kaya. Saya ulangi lagi, miskin yang taat, miskin yang bersabar, dan tidak melakukan dosa-dosa besar ataupun maksiat-maksiat berat lainnya, baik lahir maupun batin. Masihkah Anda menjadi orang beriman yang takut miskin? Nah, ya, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan dosa-dosa besar, sabar dalam menahan kemaksiatan, insya Allah melebet surga, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai miskin kemudian tinggalkan sholat. Jangan sampai miskin kemudian tidak mau taklim. Jangan sampai miskin kemudian hatinya lalai. Tetaplah berzikir kepada Allah, wasabbihuhu bukrata wa asila. Berzikirlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ini saat yang tepat untuk berzikir kepada Allah. Maka miskin yang taat, tidak meninggalkan sholat, tetap dia ta'lim, dan dia tetap berzikir. Miskin yang memuliakan orang-orang lainnya, yang ikhlas semata-mata mengharapi Allah, dan dia tetap mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah 500 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang-orang yang kaya.